Selamat datang di aksi nyata topik Merdeka Belajar. Saya Esti Mustikowati SPD SD akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Bapak Ibu, apa Anda tahu? Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran, serta dapat menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan gurunya. Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara didefinisikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali kelebihan dan kekurangan kita sebagai pendidik, karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan cara belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi dan siap mengantarkan murid-murid kita menjadi murid yang merdeka. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, tugas kita adalah menjadi pembimbing, motivator, fasilitator, dan penggerak dalam mengarahkan transformasi pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan siswa. Peran seorang guru amatlah penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menjadi guru yang maju. Maka saya harus memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambar dirinya yang ideal. Ketika kita dapat memahami tentang kelebihan dan kekurangan pada diri kita, maka kita akan tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai seorang guru bagi peserta didik. Selanjutnya, kodrat murid antara lain kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada, sehingga kita sebagai pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid, agar akal budi pekerti murid berkembang sesuai kodrat alamnya. Kodrat zaman, pendidik harus mampu menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman dengan menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak didik. Kita memiliki kemampuan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan kolaboratif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentang asas trikon. Apa saja isi dari asas trikon di dunia pendidikan? Yang pertama, kontinuitas, pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang terakhir adalah konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Harus Bapak Ibu tahu bahwa perkembangan murid bisa kita artikan sebagai perubahan kematangan dan persiapan fisik maupun mental yang memiliki potensi untuk melakukan aktivitas yang menumbuhkan pengalaman baru. Menurut teori tabula rasa, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat dididik dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Dan di bagian terakhir topik ini, tentang Merdeka Belajar abad 21 yang bertujuan agar para pendidik dapat merefleksikan diri dalam perubahan zaman dan memahami tantangan dalam mendampingi murid. Guru sebagai fasilitator pembelajaran yang menempatkan murid sebagai subjek aktif yang mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Sekian penjabaran saya tentang topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih.